The Purpose Driven Life karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Hari ke-38. Judul, Menjadi Seorang Kristen Kelas Dunia. Ayat untuk judul dari Markus pasal 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada semua umat manusia." Mazmur 67 ayat 2. Utuslah kami ke segala penjuru dunia untuk memberitakan kuasa-Mu yang menyelamatkan dan rencana-Mu yang kekal bagi segenap umat manusia. Amanat agung merupakan pengutusan Anda. Anda harus membuat sebuah pilihan. Entah Anda akan menjadi seorang Kristen kelas dunia atau seorang Kristen duniawi. Orang-orang Kristen duniawi memandang Allah terutama untuk pemuasan pribadi. Mereka diselamatkan, tetapi mementingkan diri sendiri. Mereka senang menghadiri berbagai konser dan seminar yang meningkatkan kemajuan mereka. Tetapi Anda tidak akan pernah menemukan mereka di pertemuan-pertemuan misi karena mereka tidak tertarik. Doa-doa mereka berpusat pada kebutuhan-kebutuhan, berkat, dan kebahagiaan mereka sendiri. Itulah iman aku dulu. Bagaimana Allah bisa membuat hidup saya lebih nyaman? Mereka ingin memakai Allah untuk tujuan-tujuan mereka dan bukan dipakai untuk tujuan-tujuannya. Sebaliknya, orang-orang Kristen kelas dunia tahu bahwa mereka diselamatkan untuk melayani dan diciptakan untuk sebuah misi. Mereka rindu menerima sebuah tugas pribadi dan senang dengan hak istimewa yaitu dipakai oleh Allah. Hanya orang-orang Kristen kelas dunia lah yang merupakan orang-orang yang sepenuhnya hidup di dunia. Sukacita, percaya diri, dan antusiasme mereka bisa ditularkan karena mereka tahu mereka sedang membuat perubahan. Mereka bangun setiap pagi sambil mengharapkan Allah bekerja melalui mereka dalam cara-cara yang baru. Menjadi orang Kristen jenis yang manakah yang Anda inginkan? Allah mengajak Anda untuk ambil bagian dalam hal yang paling besar, paling luas, paling beragam, dan paling penting dalam sejarah, yaitu kerajaannya. Sejarah adalah kisahnya. Dia sedang membangun keluarganya untuk kekekalan. Tidak ada apapun yang lebih berharga, dan tidak ada apapun yang akan berlangsung lebih lama. Dari kitab Wahyu, kita tahu bahwa misi global Allah akan diselesaikan. Suatu hari, amanat agung akan menjadi penyelesaian agung. Di surga, suatu kumpulan besar manusia dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, suatu hari akan berdiri di hadapan Yesus Kristus untuk menyembahnya. Terlibat sebagai orang Kristen kelas dunia akan membuat Anda mengalami sedikit rasa surga terlebih dulu. Ketika Yesus memberitahu para pengikutnya untuk pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia, sejumlah kecil murid-murid dari Timur Tengah yang miskin tersebut terkesima. Haruskah mereka berjalan kaki atau mengendarai binatang-binatang yang lamban? Itulah yang mereka miliki untuk transportasi, dan tidak ada kapal yang melintasi samudera. Jadi, ada penghalang fisik yang nyata untuk pergi ke seluruh dunia. Sekarang kita memiliki pesawat, kapal, kereta api, bis, dan mobil. Dunia menjadi kecil dan menciut setiap hari. Anda bisa terbang menyeberangi samudera dalam hitungan jam dan berada di rumah keesokan harinya jika Anda mau. Kesempatan-kesempatan untuk orang-orang Kristen biasa dan normal untuk terlibat dalam misi internasional jangka pendek sekarang benar-benar tanpa hambatan. Setiap sudut dunia terbuka bagi Anda. Tinggal menanyakan pada industri perjalanan. Kita tidak memiliki alasan untuk tidak menyiarkan kabar baik. Sekarang, dengan internet, dunia telah menjadi semakin kecil. Selain telepon dan faks, setiap orang Kristen dengan akses internet bisa berkomunikasi secara pribadi dengan orang-orang di hampir seluruh negara di muka bumi. Seluruh dunia ada di ujung jari Anda. Bahkan, banyak desa terpencil mempunyai email, sehingga Anda sekarang bisa melakukan percakapan, penginjilan dengan orang-orang di sisi dunia lainnya. Bahkan tanpa meninggalkan rumah Anda. Belum pernah ada yang lebih mudah dalam sejarah untuk melaksanakan pengutusan Anda
untuk pergi ke seluruh dunia. Penghalang-penghalang besar bukan lagi jarak, biaya, atau transportasi. Penghalang satu-satunya adalah pola pikir kita. Untuk menjadi seorang Kristen kelas dunia, Anda harus membuat beberapa perubahan mental, perspektif, dan sikap Anda harus berubah. Bagaimana berpikir seperti seorang Kristen kelas dunia? Berubahlah dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri menjadi pola pikir yang berpusat pada orang lain. Alkitab mengatakan, "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah orang dewasa dalam pemikiranmu." Inilah langkah pertama untuk menjadi seorang Kristen kelas dunia. Anak-anak hanya memikirkan diri mereka sendiri. Orang-orang dewasa memikirkan orang lain. Allah memerintahkan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tentu saja, ini merupakan perubahan mental yang sulit, karena kita pada dasarnya asyik dengan diri sendiri, dan hampir semua iklan mendorong kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Satu-satunya cara agar kita bisa membuat perubahan paradigma ini adalah dengan bergantung setiap saat kepada Allah. Untunglah Dia tidak meninggalkan kita berjuang sendirian. Allah telah memberi kita roh-Nya. Karena itu, kita tidak berpikir sebagaimana orang-orang dunia berpikir. Mulailah meminta Roh Kudus untuk menolong Anda memikirkan kebutuhan rohani dari orang-orang yang belum percaya, kapanpun Anda berbicara dengan mereka. Dengan latihan, Anda bisa mengembangkan kebiasaan untuk memanjatkan doa-doa nafas yang tak terdengar bagi orang-orang yang Anda temui. Katakanlah, "Bapa, tolonglah saya untuk memahami apa yang menghalangi orang ini untuk mengenalmu." Sasaran Anda ialah menemukan di mana orang lain berada dalam perjalanan rohani mereka, dan selanjutnya melakukan apapun yang akan membawa mereka selangkah lebih dekat untuk mengenal Kristus. Anda bisa belajar bagaimana melakukannya dengan mengambil pemikiran Paulus yang berkata, "Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat." Berubahlah dari pola pikir lokal menjadi pola pikir global. Allah adalah Allah yang global. Dia selalu peduli dengan seluruh dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dari mulanya, Dia menginginkan anggota-anggota keluarga dari semua bangsa yang Dia ciptakan. Alkitab mengatakan, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Banyak orang di dunia telah berpikir secara global. Media terbesar dan konglomerat bisnis semuanya bersifat multinasional. Kehidupan kita semakin terjalin dengan orang-orang yang berada di negara lain ketika kita berbagi mode, hiburan, musik, olahraga, dan bahkan makanan siap saji. Mungkin sebagian besar pakaian yang sedang Anda kenakan dan apa yang Anda makan saat ini diproduksi di negara lain. Kita lebih banyak berhubungan daripada yang kita sadari. Inilah hari-hari yang menyenangkan untuk hidup. Ada lebih banyak orang Kristen di dunia sekarang ini dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Paulus benar, kabar dari Allah itu tersebar ke seluruh dunia, dan hidup orang terus diberkati oleh kabar itu, sama seperti hidupmu diberkati. Cara pertama untuk mulai berpikir secara global ialah mulai berdoa untuk negara-negara tertentu. Orang-orang Kristen kelas dunia mendoakan dunia. Ambillah sebuah bola dunia atau peta dan doakanlah bangsa-bangsa dengan menyebutkan namanya. Alkitab mengatakan, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Doa adalah peralatan yang paling penting bagi misi Anda di dunia. Orang-orang mungkin menolak kasih kita atau menolak pesan kita, tetapi mereka tidak berdaya terhadap doa-doa kita. Seperti peluru kendali antar benua,
Anda bisa menunjukkan sebuah doa kepada hati seseorang, entah Anda berada 10 kaki atau 10.000 mil jauhnya. Apa yang perlu Anda doakan? Alkitab menyuruh kita berdoa untuk mendapat kesempatan-kesempatan bersaksi, untuk mendapat keberanian berbicara, untuk orang-orang yang akan percaya, untuk penyebaran Injil yang cepat, dan untuk munculnya lebih banyak pekerja. Doa menjadikan Anda mitra orang lain di seluruh dunia. Anda juga perlu berdoa bagi para misionaris dan semua orang lainnya yang terlibat di dalam tuaian global. Paulus memberitahu para mitra doanya, "Kamu juga turut membantu kami ketika kamu mendoakan kami." Cara lain untuk mengembangkan pola pikir global adalah membaca dan mengamati berita-berita dengan mata amanat agung. Dimanapun ada perubahan atau konflik, Anda bisa yakin bahwa Allah akan memakainya untuk membawa orang-orang kepada Dia. Orang-orang lebih terbuka kepada Allah ketika mereka berada di bawah tekanan atau dalam masa transisi. Karena angka perubahan sedang meningkat di dunia kita, sekarang lebih banyak orang terbuka untuk mendengarkan kabar baik daripada sebelumnya. Cara terbaik untuk berubah kepada pola pikir global adalah bangkit dan ikutilah proyek misi jangka pendek ke negara lain. Benar-benar tidak ada pengganti untuk pengalaman kehidupan yang praktis dan nyata di budaya lain. Berhentilah mempelajari dan mendiskusikan misi Anda dan laksanakan saja. Saya menantang Anda untuk terlibat. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus memberi kita sebuah pola untuk terlibat. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para pengikutnya harus menjangkau komunitas mereka, Yerusalem, negara mereka, Yudea, budaya-budaya lain, Samaria, dan bangsa-bangsa lain dimanapun di dunia. Perhatikanlah bahwa pengutusan Anda bersifat serempak, bukan berurutan. Walaupun tidak semua orang memiliki karunia misionaris, semua orang Kristen dipanggil untuk terlibat dalam sebuah misi ke semua 4 kelompok itu di dalam beberapa cara. Apakah Anda orang Kristen Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Tetapkan sebuah sasaran untuk ikut serta dalam sebuah proyek misi ke masing-masing dari 4 sasaran tersebut. Saya mendorong Anda untuk menabung dan melakukan apa saja yang diperlukan untuk ikut dalam suatu perjalanan misi jangka pendek ke luar negeri sesegera mungkin. Hampir semua agen misi bisa menolong Anda melakukan hal ini. Ini akan memperluas hati Anda, memperlebar visi Anda, memperkuat iman Anda, memperdalam belas kasihan Anda, dan memenuhi Anda dengan sukacita yang belum pernah Anda alami. Itu bisa menjadi titik balik dalam kehidupan Anda. Berubahlah dari pola pikir waktu sekarang ke pola pikir kekal. Untuk menggunakan sebaik-baiknya waktu Anda di dunia, Anda harus membangun sebuah perspektif kekal. Ini akan mencegah Anda mengutamakan masalah-masalah kecil dan membantu Anda membedakan antara apa yang mendesak dan apa yang penting. Paulus berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Banyak hal yang untuknya kita memboroskan tenaga kita tidak akan bernilai bahkan setahun dari sekarang, apalagi untuk kekekalan. Jangan menukar kehidupan Anda dengan hal-hal sementara. Yesus berkata, "Siapapun tidak layak bagi kerajaan surga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya." Paulus memperingatkan, "Dan orang yang berkecimpung dalam hal-hal dunia hendaklah hidup seolah-olah ia tidak disibuki oleh hal-hal itu. Sebab tidak lama lagi dunia ini dalam keadaannya yang sekarang akan lenyap." Apakah yang Anda biarkan menghalangi jalan misi Anda? Apakah yang mencegah Anda menjadi orang Kristen kelas dunia? Apapun itu, lepaskanlah. Marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita. Yesus menyuruh kita untuk kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagaimana kita bisa melakukannya? Dalam salah satu pernyataannya yang paling disalahpahami, Yesus berkata, "Dan aku berkata kepadamu,
Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yesus bukan memaksudkan agar Anda membeli teman dengan uang. Apa yang Yesus maksudkan adalah bahwa Anda perlu memakai uang yang Allah berikan kepada Anda untuk membawa orang kepada Kristus. Mereka selanjutnya akan menjadi teman sampai kekal yang akan menyambut Anda ketika Anda masuk ke surga. Itulah penanaman modal terbaik yang akan pernah Anda buat. Anda mungkin sudah mendengar pernyataan, kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Tetapi Alkitab berkata, Anda bisa mengirimkannya dengan ikut membiayai orang-orang yang akan ke sana. Alkitab berkata, dengan berbuat demikian, mereka akan menimbun untuk mereka sendiri kekayaan yang sejati di surga. Itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya. Dan di dunia ini, mereka akan mengalami kehidupan Kristen yang berbuah lebat. Berubahlah dari pola pikir mencari-cari alasan ke pola pikir mencari cara-cara kreatif untuk melaksanakan misi Anda. Jika Anda bersedia, selalu ada jalan untuk melakukannya, dan ada agen-agen yang akan membantu Anda. Berikut ini adalah beberapa alasan umum. Saya hanya bisa bahasa Inggris. Ini sebenarnya sebuah keuntungan dalam banyak negara di mana jutaan orang ingin belajar bahasa Inggris dan ingin mempraktikannya. Saya tidak memiliki apapun untuk diberikan. Ya, Anda punya. Semua kemampuan dan pengalaman dalam shape Anda bisa dipakai di mana saja. Saya terlalu tua, atau saya terlalu muda. Sebagian besar agen misi memiliki proyek-proyek jangka pendek yang sesuai usia. Baik Sarah yang menyatakan dirinya terlalu tua untuk dipakai Allah, maupun Yeremia yang menyatakan dirinya terlalu muda, Allah menolak alasan-alasan mereka. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin Anda telah percaya bahwa Anda membutuhkan suatu panggilan khusus dari Allah, dan Anda selama ini menantikan suatu perasaan atau pengalaman adikodrati. Tetapi Allah telah menyatakan panggilannya berulang-ulang. Kita semua dipanggil untuk memenuhi kelima tujuan Allah untuk kehidupan kita, yaitu untuk menyembah, untuk bersekutu, untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, untuk melayani, untuk terlibat dalam misi bersama Allah di dunia. Allah tidak ingin memakai hanya beberapa orangnya, Dia ingin memakai seluruh umatnya. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam misi bagi Allah. Dia ingin agar seluruh gerejanya membawa seluruh Injil kepada seluruh dunia. Banyak orang Kristen telah kehilangan rencana Allah bagi kehidupan mereka karena mereka tidak pernah bertanya kepada Allah, apakah Dia menginginkan mereka melayani sebagai misionaris di suatu tempat? Entah karena takut atau karena tidak tahu, mereka secara otomatis menutup pikiran mereka dari kemungkinan melayani sebagai misionaris yang menetap di suatu lokasi lintas budaya. Jika Anda digoda untuk berkata tidak, Anda harus memeriksa semua cara dan kemungkinan yang berbeda yang sekarang tersedia. Dan Anda perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan bertanya kepada Allah apa yang Dia inginkan dari Anda pada tahun-tahun ke depan. Ribuan misionaris sangat diperlukan pada masa kritis dalam sejarah ini, ketika begitu banyak pintu terbuka lebar seperti belum pernah ada sebelumnya. Jika Anda ingin menjadi seperti Yesus, Anda harus memiliki hati untuk seluruh dunia. Anda tidak bisa puas hanya dengan keluarga dan teman-teman Anda yang datang pada Kristus. Ada lebih dari 6 miliar orang di dunia, dan Yesus ingin agar semua anaknya yang terhilang ditemukan. Yesus berkata, "Jikalau kalian kehilangan nyawa demi aku dan demi berita kesukaan, kalian akan dapat menikmati hidup yang sesungguhnya." Amanat agung adalah pengutusan Anda.
dan mengerjakan bagian Anda ialah rahasia untuk menjadi sebuah kehidupan yang bermakna. Pokok untuk direnungkan. Amanat agung adalah kepengutusan saya. Ayat untuk diingat dari Mazmur 67 ayat 2. Utuslah kami ke segala penjuru dunia untuk memberitakan kuasa-Mu yang menyelamatkan dan rencana-Mu yang kekal bagi segenap umat manusia. Pertanyaan untuk dipikirkan. Langkah-langkah apa yang bisa saya ambil untuk persiapan pergi mengikuti suatu misi jangka pendek tahun depan